Pemirsa, ramai di media sosial tentang dugaan kecurangan saat pemungutan suara pemilu 2024. Di antaranya surat suara telah tercoblos paslon nomor urut 2 hingga dugaan penggelembungan suara di sistem informasi rekapitulasi suara atau Sirekap milik KPU. Ya. Sudah tercoblos di PPS 01 Lemah Dhuwur, Adura Tegal. 02. Terjadi kecurangan. Dugaan kecurangan di hari pencoblosan ditemukan di sejumlah daerah seperti di TPS 01 Lemah Dhuwur Madura. Surat suara Pilpres tercoblos paslon nomor urut 2. Enggak Mas, bukan Pak. Terjadi kecurangan di TPS 01 Lemah Dhuwur. Nomor 2 sudah tercoblos. Sementara di TPS 1 Pulau Gadung Kecamatan Kayu Putih Jakarta Timur ada dugaan markup suara di formulir C1. Paslon nomor urut 2 yang seharusnya 86 ditulis 886. Suara 207. Padahal di lapangan kita DPT aja cuma 219 yang milih. DPT-nya ada 250. Nah, dengan surat suara 257. Kemudian 277 paslon nomor urut 2. Dan nomor 3 kita tadi mendapatkan 28 suara. Tapi di sini cuma 7 dan kita nggak bisa merubah. Dugaan kecurangan terstruktur dan masif juga diungkap oleh akun TikTok @Lizzy. Dalam video yang beredar, petugas KPPS menjelaskan ada penggelembungan suara yang sudah masuk ke sistem informasi rekapitulasi KPU atau Sirekap. KPPS melaporkan kepada saksi dan Bawaslu dan warga supaya ini menjadi bukti bahwa KPPS sudah bekerja semaksimal mungkin, tapi kenyataan di lapangan aplikasi tidak bisa dirubah. Ya, tapi dengan suara manual dan yang lainnya tetap sesuai dengan kejadian di lapangan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Memilih. Pemirsa, saya ke Mas Edward. Mas Edward, kalau di tempat Anda melakukan memantau, apa keluhan dari anggota KPPS dan apa sebenarnya harapan dari mereka? Apakah tadi soal teknologi yang lebih mumpuni seperti tadi kata Pak Jerry untuk memudahkan hasil penghitungan suara? Ya, Mbak. Jadi kebetulan kami tadi sampai pukul 2 pagi begitu mengamati bagaimana proses rekan-rekan KPPS dan Linmas untuk menyelesaikan tugasnya. Memang mereka sangat lelah sekali. Ini tidak jauh dari rumah saya, Mbak. Baru saja meninggal dunia, Linmas ya, meninggal dunia di daerah Sleman akibat kelelahan begitu. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana tugas mereka cukup berat sekali dan melelahkan. Dan memang dalam pengamatan kami, misalnya petugas KPPS itu dalam mengisi Sirekap atau mengupload Sirekap itu mereka sangat kesulitan. Ditambah lagi servernya down begitu, ditambah lagi juga ada jaringan yang tidak baik begitu. Itu yang membuat mereka kadang-kadang juga panik begitu. Dan ini juga membuat secara psikologis mereka menjadi lelah. Dan Mbak, kalau di DIY karena jumlah mahasiswa banyak begitu, banyak mahasiswa juga yang terkena hoax misalnya kemarin. Ada hoax di TikTok, di Instagram bahwa hanya menggunakan KTPL, belum mengurus surat pindah memilih, mereka bisa memilih di TPS manapun. Dan itu KPPS harus melayani begitu, serbuan-serbuan pertanyaan ya, semacam serangan-serangan intimidasi begitu. Jadi saya membayangkan cukup melelahkan begitu untuk melihat pekerjaan dari teman-teman KPPS yang ada di lapangan, Mbak. Itu, Mbak. Baik. Bapak-bapak dan Ibu, sebelum melanjutkan dialog kita akan bergabung dengan rekan Ismalia yang berada di gedung KPU Jakarta. Ismalia, sudah sejauh mana progres rekapitulasi suara KPU? Apakah ada hal yang terkini yang disampaikan oleh Komisioner KPU? Ya, selamat malam Anissa Abraham dan juga pemirsa. Memang kemarin tanggal 14 Februari 2024 ini masyarakat Indonesia menggunakan hak pilihnya untuk menentukan siapa capres dan cawapres yang akan memimpin Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Dan juga dapat kami sampaikan untuk hasil rekapitulasi ini update terbaru pada pukul 18.00, yakni pasangan nomor 1 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar mendapatkan perolehan suara sebesar 25,6% atau kurang lebih 9.364
suara. Dan juga untuk pasangan nomor 2 yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka mendapatkan perolehan suara sebanyak 56,38% atau kurang lebih 20.625. Dan juga untuk pasangan nomor 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini mendapatkan perolehan suara sebesar 18,02 atau kurang lebih 6.592 suara. Dan jumlah suara yang masuk sampai hari ini berasal dari 363, 397 dari 823, 236 tempat pemungutan suara atau TPS yang bisa kami persenkan ini ada sekitar 44,14%. Dan untuk perhitungan hasil suara oleh KPU atau rekapitulasi suara oleh KPU ini masih terus berjalan dari 15 Februari 2024 hingga 20 Maret 2024. Dan juga penetapan hasil pemilu akan dilakukan paling lambat 3 hari setelah memperoleh surat pemberitahuan atau putusan dari Mahkamah Konstitusi. Dan juga Anissa Abraham dan juga pemirsa, dapat kami informasikan kemarin setelah dilakukannya pencoblosan pada siang harinya, malam harinya Komisi Pemilihan Umum ini mengadakan konferensi pers yang di mana Ketua KPU mengatakan adanya potensi menggelar pencoblosan ulang di 668 tempat pemungutan suara. Dan pencoblosan ulang itu juga dikarenakan adanya beberapa hal seperti juga yang kita ketahui di daerah Jawa Tengah, di daerah Demak lebih tepatnya, ini terendam banjir dan juga ada juga suara-suara yang kurang di beberapa TPS yang tersedia. Kembali ke studio Anissa dan juga Abraham. Ya, terima kasih Ismalia, laporan Anda langsung dari kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pemirsa, seorang anggota KPPS di Kendal, Jawa Tengah meninggal saat penghitungan surat suara. Sementara itu diduga akibat kelelahan 3 ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara di Kabupaten Pidi, Aceh meninggal dunia. Seorang anggota KPPS di TPS 11 Desa Curug Sewu, Kecamatan Patean, Kendal, Jawa Tengah meninggal saat perhitungan surat suara Rabu malam. Sebelumnya korban dalam kondisi sehat dan tidak ada keluhan sakit. Namun saat istirahat di malam hari, korban tiba-tiba jatuh pingsan. Dugaan sementara korban meninggal karena mengalami serangan jantung. Terus lagi istirahat, lagi makan-makan, lagi bercanda bersama temennya, tiba-tiba dia mungkin kejang atau bagaimana, itu langsung pingsan. Kemudian ada salah satu orang yang sedang juga monitoring di sini, dibawalah ke Puskesmas. Puskesmas Kecamatan Patean. Nah, kemudian selang waktu hampir 20 menit sampai 30 menit, nah saya dikabari beliau sudah tidak ada. Sementara itu di Kabupaten Pidi, Aceh, 3 ketua petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara meninggal dunia diduga akibat kelelahan saat bekerja. Korban pertama merupakan ketua KPPS di Desa Barieh, Kecamatan Mutiara Timur. Korban kedua adalah ketua KPPS Desa Mane, Kecamatan Mane. Dan korban ketiga, ketua KPPS Desa Simpang Butong, Kecamatan Muara Tiga Lewong, Kabupaten Pidi, Aceh. Ini ada 3 orang. Yang pertama di Kecamatan Mane, Kampung Mane atas nama Yusrija, dan yang kedua di Kecamatan Mutiara Timur atas nama Abdul Rahman di Kampung Bari, dan yang ketiga di Kecamatan Laweng atas nama Yuslian. Terkait peristiwa tersebut, jabatan yang ditinggalkan para korban kini telah digantikan oleh orang lain. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ketika di awal-awal pelantikan ketua dan anggota KPPS sempat viral di media sosial, mereka dibayar 1,2 juta satu hari. Kemudian netizen mengkalkulasinya menjadi 1 bulan, 1 tahun, sehingga angka yang luar biasa. Ternyata mereka hanya dibayar 1 hari, yaitu 1,2 juta. Sudah layakkah dibayar 1,2 juta untuk mengawal suara lebih dari 100 juta pemilih di Indonesia? Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami.